Kenapa masih ada tempat-tempat yang mengadakan sholat berjamaah bercampur laki-laki dan perempuan termasuk tempat wudhunya? Mungkin ini permasalahannya adalah tentang keterbatasan tempat. Ya, keterbatasan tempat. Tapi rata-rata Masya Allah masjid dan musola kita hampir semuanya terpisah. Kecuali mungkin di kantor dan sebagainya, atau mungkin di tempat-tempat yang sangat kecil. Ada memang sangat terbatas sekali, ya. Apalagi dengan proses izin, ya, proses izin di daerah kita, Masya Allah sangat-sangat sulit untuk membuat masjid ukuran 5x5 saja, Masya Allah sangat luar biasa perjuangannya. Apalagi mau mendirikan masjid yang besar, ya. Terlebih saat ini ada, ya, kita dapat kabar Masya Allah ada musola yang akan ya artinya banyak kita dapatkan lah berita-berita musola mau ditutup dan sebagainya, disebabkan karena apa? Ya biasa, ya ini mungkin salah satu alasannya. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid yang besar Masya Allah semuanya tertutup, ya, tempat wudhunya terpisah, kemudian tempat sholatnya pun ada ada penghalangnya, saternya, ada kordennya. Ya, memang ada tempat musola-musola kecil yang mana ini karena memang Allahu alam salah satu alasannya adalah masalah keterbatasan lokasi atau tempat. Ya, di mall, ya, atau di tempat-tempat umum, ya, memang keterbatasan tempat. Ya, kita maklumi. Ya, Allahu alam. Kemudian itu terjadi di area kerja saya, namun saya tidak berani protes. Ya itu, benar kata saya berarti. Ya, jadi memang, ya, keterbatasan tempat. Ya, apalagi di kantor, yang berkuasa kan pimpinan, bukan kita. Ya, kalau kita menjadi pimpinan kantor mungkin, atau mungkin kita kerja di kantor-kantor yang artinya di kantor-kantor yang milik negara dan sebagainya, ini sulit juga. Ya, yang penting sudah ada ruangan, disiapkan ruangan untuk sholat saja sudah Masya Allah luar biasa. Ya, kita bersyukur saja. Ya, mudah-mudahan kalaupun ada masalah seperti ini, dia Insya Allah lah suatu saat kalau mereka mengenal Islam itu secara baik, Insya Allah akan Insya Allah akan disiapkan tempat-tempat khusus. Ya, inilah salah satu alasan juga kenapa mungkin musola sebagian kita kurang memahami tentang masalah sunnah itu seperti apa. Yang penting tempat sholat ada, begitu saja pikirannya. Ya, sehingga muncullah yang tadi dipertanyakan. Kemudian selanjutnya, apa yang saya harus lakukan tapi saya tidak pernah sholat di sana? Baik, kalau memang ibu punya ruangan sendiri, lebih baik sholat di sana. Sebagaimana saya katakan tadi, sholat di ruangannya sendiri itu lebih baik. Ya, kalau memang tidak ada tempat lain lagi dan sebagainya, ya sudah, kondisinya sangat-sangat darurat karena memang tidak ada tempat. Apalagi dia mohon maaf, seumpama dia seorang mohon maaf nih, janda, dia harus menghidupi anak-anaknya dan sebagainya, dia harus bekerja di luar sendirian dan sebagainya. Ya, dia tidak punya siapa-siapa, dia bekerja mau tidak mau harus bekerja, ya sudah. Ini kan kondisinya berbeda. Ya, maka kalau dia punya ruangan tersendiri silahkan, tapi kalau dia tidak punya ruangan, hanya itu saja tempatnya, ya silahkan mencari waktu yang pas. Kira-kira kapan ya, tidak ada laki-laki yang masuk dan sebagainya. Ya, Allahu alam. Kemudian jika ada tempat sholat, bismillahirrahmanirrahim, jika ada tempat sholat namun bercampur baur, mana yang lebih utama? Menunda sholat sebagaimana di tempat yang aman atau menyegerakan sholat di tempat tersebut? Kalau memang ada tempat yang lain, ya silahkan ditunda. Kalau ada tempat yang lain yang lebih aman. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, gimana lagi? Ya, kondisi kita berbeda, ya, sangat berbeda. Ya, apalagi di daerah kita tadi saya katakan musola atau masjid itu jumlahnya Masya Allah. Kalau di Denpasar kan Masya Allah nih, tapi sudah keluar Denpasar, ke pinggiran Denpasar ini sudah sulit untuk mencari masjid dan musola. Ya, silahkan kalau memang ada masjid yang lebih aman, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo lagi, yang artinya tidak keluar dari waktunya, silahkan.
ya, untuk mencari keamanan. Jadi menghindari fitnah itu hukumnya wajib, sedangkan menyegerakan atau sholat di awal waktu hukumnya sunnah. Ya, maka menghindari fitnah itu lebih wajib daripada melakukan menyegerakan atau melakukan sunnah tersebut. Allahu a'lam. Apakah benar wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid walaupun tidak sholat, misalnya untuk kajian? Baik, apakah wanita yang haid boleh wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid? Baik. Kalau memang dia dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, ya, tidak ada tempat, ya, atau mungkin dia kuliah, kebetulan pas saat itu berada di masjid, mau tidak mau dia harus masuk. Dalam kondisi seperti ini memang ada, ya, pendapat ulama yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat yang sangat harus diperhatikan. Salah satu syaratnya adalah betul-betul, ya, istilahnya kan karena lagi haid nih, artinya jangan sampai darah haidnya itu bisa menetes atau terkena dari bagian masjid atau di lantai masjid. Kenapa? Mohon maaf, karena darah haid itu hukumnya najis. Ya, jadi ada memang beberapa ulama yang memperbolehkan dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Memang harus ke sana. Ya, tapi kalau tidak darurat amat, ya sudah, memang lebih baik di rumah. Ya, supaya untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi syaratnya bagi memang orang yang dalam keadaan darurat harus ke masjid. Ya, harus ke masjid dalam keadaan darurat, maka wajib untuk, ya, istilahnya menutupi mohon maaf, kemaluannya, ya, dengan rapat. Zaman sekarang seperti menggunakan, mohon maaf, pembalut dan sebagainya supaya tidak menembus bahkan terkena lantai masjid. Ini yang tidak diperkenankan. Ya. Jadi kalau memang tidak ada suatu hal urusan yang lain, walaupun kita sudah betul-betul menutup kemaluan kita secara baik, ya, bahkan kita gunakan secara berlapis-lapis, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, harus paham. Ya, kita harus paham mana masjid. Kadang-kadang juga sebagian kita orang tua, ya, orang tua yang masuk ke sekolah, anaknya masuk sekolah, dia duduk di sekitar masjid. Ya, duduk di teras-teras masjid. Padahal teras-teras masjid itu bagian dari masjid. Jadi tidak boleh juga. Ya, sambil nunggu anaknya sekolah. Kadang-kadang kita terlupa, kita seorang wanita berada dalam masjid. Ini tidak diperkenankan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang memang istilahnya aktivitas kita tidak boleh kalau kita ini, ya, berada di masjid. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bagi wanita memakai wewangian jika sholat di rumah, dan wewangian yang bagaimana dilarang? Kalau di rumah silahkan. Ya, di rumah. Kenapa? Kalau kita di rumah sendirian sholat, karena, ya, sebagaimana sunnah tadi, sebagaimana saya katakan tadi. Ya, orang yang datang ke masjid, apakah mendapatkan keutamaan? Dapat. Ya. Jadi kalau dia di dalam rumah sendiri, siapa yang membuat dia fitnah? Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ya, kalau dia mau sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya, bahwasanya ambillah perhiasan, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ke masjid, artinya melakukan sholat, gunakan pakaian yang terbaik. Ya, Allahu a'lam. Apakah diperbolehkan seorang wanita memakai parfum jika memang memiliki masalah bau badan karena takut mengganggu orang lain? Baik, yang penting di sana, ya,
Yang penting bagi seorang wanita adalah memang dia berkumpul dengan wanita saja. Ya, dia berkumpul dengan para wanita saja. Ya, jadi dia tidak, istilahnya bahasanya tebar persona lah di luar. Kalau hanya berkumpul dengan wanita dan sebagainya silahkan. Ya, tapi kalau dia masuk ke dalam barisan laki-laki, inilah yang dilarang. Ya, kalau sesama wanita silahkan. Tapi kalau bercampur baur melewati laki-laki, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, yang hukumnya haram. Allahu a'lam. Bolehkah sholat di masjid tanpa kaos kaki dan kaos tangan kalau pakaian atau mukenanya sudah menutup sempurna? Baik, kalau seandainya jadi mukenahnya sudah tertutup semuanya, rapat, ya, apakah boleh tidak menggunakan kaos kaki? Yang penting ketika dia sujud tidak terlihat kakinya. Ya, kalau sudah tertutup semuanya. Jadi yang boleh kelihatan waktu sholat hanya wajah dan telapak tangan. Ya, ini yang boleh terlihat ketika sholat. Selain daripada itu tidak diperkenankan. Jadi kalaupun dia pasang kain sekarang menjulur sampai ke bawah, ya, melewati, bahkan tertutup sekali, ya, sudah rapat sekali, ketika dia sujud tidak terlihat kakinya. Jadi meskipun tanpa menggunakan kaos kaki, ya, sholatnya terhitung sah. Allahu a'lam. Pada suami boleh sah-sah saja. Ya, seorang istri minta hadiah kepada suaminya sah saja. Yang penting pahami, ya, bahwasanya ini bukan wajib, ya. Minta hadiah itu tidak wajib. Ya, jadi bukan suatu hal yang wajib dan sebagainya, tidak. Tapi suami istri ini ya harus saling menjaga kemesraannya. Seorang istri ya paham, minta hadiah sesuaikanlah dengan kantong suaminya. Ya, jangan minta hadiah, masya Allah, suami aja apalagi musim pandemi sudah sangat luar biasa susahnya, minta hadiah yang luar biasa juga. Ya, susahnya suami sudah dilihat. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang silahkan, yang diminta hadiah itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Tapi kalau ternyata sesuatu yang bertentangan atau memang bukan kemampuan kita dan sebagainya, ya sudah, tidak usah. Tapi boleh seorang wanita meminta hadiah kepada suaminya. Tidak ada yang melarang. Ya, barakallahu fiik.